Perkara Yaimim dan Syahara, tidak ada perdamaian. Kasus masih berlanjut. Sudah banyak pertanyaan di saya oleh teman-teman di media sosial, apakah perkara dari Pak Yaimin dan Ibu S, apakah sudah terjadinya perdamaian atau tidak. Saya tegaskan tidak ada perdamaian. Ditegaskan ya, tidak ada perdamaian. Hati-hati ya, buat yang suka fitnah, sana sini, suatu saat akan kena karma. Syahara, tunggu karmanya karena kamu sudah. Yaimim bak artis mau foto malah ditawarin duit. Buka pecinya nih, kirain duit. Apaan nih? Atau tidak. The King of Kong suruh kembaliin jam dan emas Yaimin senilai 1 miliar atau wow. Tapi ini bener, minta semua apa yang sudah diambil, dirusak, dihancurkan oleh Bogel dan kawan-kawannya. Yaimim bak artis mau foto malah ditawarin duit. Buka pecinya nih, kirain duit. Apaan nih? Teruntuk para istri. Jadi wong wedok perempuan yang sudah menjadi istrinya itu telah. Apa nih? Ada komentarnya ya. Buat Pak RT RW cocoknya di daerah mana? Apaan nih maksudnya? Buat Pak Yaimim, saya ada lahan yang saya wakafkan. Misalnya Bapak mau bangun tempat ibadah ataupun pesantren, silahkan Bapak hubungi saya. Ini letaknya di Kalimantan Selatan di Martapura. Nah, di sini tempatnya. Ini kurang lebih luasnya 0,5 hektar. Bisa buat tempat tinggal juga ataupun buat tempat ibadah. Penyebab Syahara tidak ditayangkan di podcast Densu. Nah, kalian masih ingat kan? Syahara diprediksi hard gumai segera. Syahara, ya, kau sudah berani yang ngomong-ngomong. Bos travel andalas sowan Yaimim. Oleh polisi, istri Yaimim akhirnya buka suara soal dugaan penistaan agama yang kini menyita perhatian publik. Jangan lupa. Anak Yaimim, PNY, punya kali ya. Ini disingkat gitu. Pesantren 3.000 santrinya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel ini dan bareng gua tentunya. Semoga kalian nggak bosan-bosan gitu kan. Jangan bosan ya. Terus stay tune di channel ini. Dan di sini gua nggak lupa selalu doakan yang terbaik buat kalian. Semoga selalu sehat dan semoga selalu diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Nah, dalam video kali ini kita masih akan mereaksi video-video terkait dengan perseteruan Yaimim dan juga Mbak Syahara. Dan video ini masih beredar ya di media sosial. Menarik banget nih videonya ya. Penasaran gak kalian nih? Penasaran gak? Ya udah deh, daripada buat kalian penasaran, tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita langsung saja masuk dan gaskeun pada videonya. Check it out. The King of Kong suruh kembaliin jam dan emas Yaimin senilai 1 miliar atau wow. The King of Kong bayar, kamu telah menghilangkan jam, menghilangkan emas senilai 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Kembalikan. Kamu konglomerat loh ya. Mobilmu kau jual 5 untuk bayar saya. Pengacaramu suruh ngadap saya. 1 miliar ya? Serius. Pengacara Pak Zaki, ayo temui saya. Kita hitung baik-baik. Kembalikan tuh. Atau terserah. Sabar ya, nggak usah terlalu nanggapi omongan negatif. Alah, buat aku ya tanggapi ora metu dhewe. Ya kudu bayar to. Mek dihukum tok rugi aku. Rugi. Hukum wong ngono iki oleh apa aku? Ya toh, ya. Fantastis banget ya. 1 miliar, mantap luar biasa. Perkara Yaimim dan Syahara, tidak ada perdamaian. Kasus masih berlanjut. Sudah banyak pertanyaan di saya oleh teman-teman di media sosial, apakah perkara dari Pak Yaimin dan Ibu S, apakah sudah terjadinya perdamaian atau tidak. Saya tegaskan tidak ada perdamaian. Ditegaskan ya, tidak ada perdamaian. Atau tidak ada upaya untuk lakukan itu. Tugas kami dari pihak kuasa hukum melanjutkan amanah dari klien kami Pak Yai dan Ibu untuk melakukan proses hukum bagi semua pihak, baik
Ibu S dan suami serta pihak-pihak lain yang ada di video-video yang sedang beredar. Jadi perlu saya tegaskan, proses hukum berjalan sama-sama untuk pembuktiannya nanti di kepolisian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tegas banget ya, barusan adalah kuasa hukum dari Yaimim dan juga Ibu Ros. Dalam statementnya beliau mengatakan, tidak ada perdamaian ataupun upaya perdamaian. Proses hukum berlanjut. Berarti terkait dengan perkara ini tetap berlanjut ya dan berproses gitu kan. Dan gue masih ingat nih, ada salah satu statement di dalam video Yaimim mengatakan, mungkin kalian masih ingat ya, kita sesama manusia saling memaafkan. Namun terkait dengan kesalahan tetap diproses. Dan barusan ditegaskan juga ya sama kuasa hukum Yaimim seperti yang kita dengar. Proses tetap berlanjut. Kita tunggu aja nanti endingnya tuh seperti apa. Biar kita nggak penasaran lagi nih ya. Tegang Okong bayar, kamu telah menghilangkan jam, menghilangkan emas senilai 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Kembalikan. Kamu konglomerat loh ya. Mobilmu kau jual 5 untuk bayar saya. Setelah menonton video barusan, aku semakin yakin bahwa Yaimim itu dari awal salah. Salah? Ya, Yaimim salah. Salah Kalau kenapa nih? tujuannya cuma memenjarakan si Bogel dan kawan-kawannya saja. Bener Yaimim, nggak ada gunanya kalau cuma masukin mereka ke bui. Nggak ada. Ya, mereka udah jelek ya, semakin jelek itu karena perbuatannya. Nggak ada gunanya buat Yaimim dan keluarganya. Tapi ini bener, minta semua apa yang sudah diambil, dirusak, dihancurkan oleh Bogel dan kawan-kawannya. Enak aja habis ngambil jam, ngambil perhiasan, mas-masan dan lain-lain. Enak aja di penjara, keluar penjara masih bisa nikmati kan. Dukung terus Yaimim, semangat Yaimim. Closing statementnya keren banget ya. Semangat Yaimim, mantap sekali. Si abang ini pro banget ya sama Yaimim ya. Sampai ngedukung juga kan, parah. Jam penuh oleh polisi, istri Yaimim akhirnya buka suara soal dugaan penistaan agama yang kini menyita perhatian publik. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan fakta-fakta terbaru dari Kuak Fakta. Menurut laporan Kompas dan Kumparan, Roshida Fiknesvari, istri dari Yaimim atau Imam Muslimin, datang ke Polresta Malang Kota sebagai pelapor dalam kasus pembakaran sajadah miliknya. Ya, Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 2 jam dengan 24 pertanyaan yang diajukan penyidik. Roshida mengaku sajadah yang terbakar bukan barang biasa. Nilainya disebut mencapai sekitar 9.000 rial atau setara hampir 30 juta rupiah. Selain itu, ia juga melaporkan kehilangan 4 jam tangan, 2 tasbih, dan emas berat 210 gram. Kasus ini berawal dari dugaan perusakan dan pembakaran barang-barang pribadi yang kemudian berkembang menjadi laporan penistaan agama. Polisi menyatakan akan memproses laporan dari kedua pihak secara profesional dan terbuka. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi balik kasus ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini biar makin banyak orang tahu fakta sebenarnya. Penyebab Sahara tidak ditayangkan di podcast Densu. Nah, kalian masih ingat kan? Ada video-video beberapa detik gitu kan yang beredar. Mbak Sahara ada di podcast Bang Denny Sumargo kan. Namun gak ditayangin ya. Coba deh kita pengen dengar kisi-kisinya nih. Salah satu penyebabnya apaan gitu. Dari Mbak Tatik JC. Penyebab kenapa Bang Densu tidak menayangkan Sahara dengan kron-kronnya Sofian dan teman-temannya. Menurut asumsi Mama, ini masih asumsi ya, benar-benarnya kalian yang berpikir ya. Menurut Mama, Bang Densu itu mungkin aja melihat Sahara sudah memutar balik fakta dan berusaha menggiring opini, sedangkan bukti yang sudah dipegang oleh Densu itu jelas berbalik. Nah di sini ya, kalau mengundang tamu di dalam acara Densu, pasti Bang Densu sudah mengumpulkan bukti dan informasi yang akurat dari timnya. Dia akan mencari bukti dari medsos, dari mana-mana, dari orang-orang, supaya Bang Densu sudah menguasai masalahnya, sudah bisa memberikan jawaban dan memberikan pertanyaan. Itu fungsinya, informasi sebelum datang tamu sudah dipegang. Nah mungkin di sini dari sudah melihat jelas apa yang dibicarakan Sahara itu putar balik fakta. Ingat gak kalian kasusnya Aku Sedih ya? Aku Sedih itu sudah ditolong oleh Teh Novi, sudah ditolong oleh Bang Densu, tapi apa? Malah jadi bumerang. Malah ngadu domba Teh Novi dengan Bang Densu. Bukannya malah menjadi tenang, malah menambah masalah baru.
Nah, hal seperti itulah yang ditakutkan oleh Bang Densu. Mungkin ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lainnya dari Bang Densu, kita tidak tahu ya. Dan mungkin juga Bang Densu itu tidak enak hati mau bilang, kamu nggak kutayangkan karena kamu begini-begini, kamu seperti ini, kamu nggak mungkin toh, nggak sopan kan, ya kan? Mau ditayangkan atau enggak, itu kan lebih enak kan? Karena di sini tahu sendiri, pendukungnya Sahara itu sama. Nah ini ingat lagi ya, teman-teman Sahara, kalian tahu kan? Temannya toksik semua. Coba cara bicaranya, merendahkan orang, ngomongnya kasar, ya sama. Jadi orang NPD itu, orang toksik, orang yang punya energi negatif itu menular. Makanya kalian hati-hati. Ingat ya, orang seperti ini, lek ditolong mentung itu sudah pasti. Ingat ya, teman-teman, jangan punya teman seperti ini. Yuk, salam sehat. Penyebab Sahara tidak ditayangkan di podcast Densu. Jadi barusan tuh ternyata bukan kisi-kisi ya. Asumsi dari si ibu, ataupun dalam statementnya tadi menyebutkan asumsi mama gitu kan. Nah kalau menurut kalian tuh kira-kira apa nih penyebabnya? Ataupun ada yang tahu salah satu sebab kenapa Bang Densu itu nggak ditayangkan dari statement Bang Densu sendiri. Tapi kalau sepengetahuan gua, kalau nggak salah waktu itu tuh pakai voting kan ya, ditayangkan atau tidak kan, ditunggu sampai jam berapa gitu. Ternyata dari voting itu ya nggak ditayangin kan hasilnya. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Kalau misalkan salah, statement gua barusan silahkan dikoreksi. Dan gua minta maaf ya sebelumnya. Silahkan koreksinya tinggalin dalam komentar video ini. Siapa yang dukung Sahara pakai baju oranye? Lagi rame-ramenya kasus Yaimin sama si Sahara ya. Yang aku nggak habis pikir, dia itu katanya S3, tapi kelakuannya kok kayak nggak sekolah ya, nggak makan sekolahan. Gitu? Aku dukung banget Sahara langsung proses dan pakai baju orange. Siapa yang setuju? Komen ya di akun aku. Greget ya kalau lihat kasus ini ya, greget banget. Greget gimana? Fitnahnya itu besar-besaran sama seorang kiai. Hati-hati ya buat yang suka fitnah. Sana sini suatu saat akan kena karma. Sahara, tunggu karmanya karena kamu sudah fitnah seorang kiai, seorang yang berilmu, seorang yang dimuliakan Allah. Sahara diprediksi hard gumai segera. Sahara, ya, kau sudah berani yang ngomongin Yai Imam dan keluarganya gugup B2, dasar otak itu pakainya mikir, pakai jempol ya, terlalu kok. Aku melihat postingan-postingan dari teman-teman pendukungnya, keterlaluan banget. Mulutmu tuh nyepor, asal nyepor ya. Ini lihat teman-teman ya, kalian ya, orang seperti ini nggak pantas ngajar. Memang kok terlalu. Kalian lihat ya, postingan ya Imam lagi mau ngajar, tiba-tiba didengerin suara karaokean keras-keras, apa nggak jengkel? Udah aku sih jarak itu awakmu. Kok katanya Bu DS yang menelpon mama, yang menghasut mama itu, jarinya ya Imam sih jarak. Malah mahasiswanya lari, nggak mau menambah masalah lagi. Digundang, sok kongkon nang omahe. Iku lak wis keterlaluan kan. Seolah-olah kalau nang gruduk nang omahe kok diomongnya lain gitu loh. Iki lo ngomong ora joget-joget wis tenang ngoro-ngoro buyar dikanu dhek gak mau ngikut-ngikut masalah supaya ndak tambah berlanjut. Lah kok rai untung lambemu cepor iku. Kok bisa yang ngomongin Yai Imam itu pakai guguk-guguk sama B2? Kok terlaluan ya? Yai Imam bak artis mau foto malah ditawarin duit. Buka pecinya nih, kirain duit. Apaan nih? Foto aja apa duit? Foto. Wah banyak fansnya. Kirain duit. Ya, Pak, saya tahu Bapak itu percaya ini ya. Boleh foto Pak? Boleh foto Pak? Wah ada yang hafal ya. Oh bener ya, minta foto ya? Bener gak sih? Terkenal. Terkenal. Mantap. Selfie ya? Sehat Pak. Imin. Foto aja apa duit? Foto aja apa duit? Mau foto. Banyak fansnya. Wah banyak fansnya. Ayo silakan. Foto bersama banyakan ya. Ibu-ibu yang terhormat, yaitu ialah merdeka. Ibu-ibu yang terhormat ialah merdeka. Teruntuk para istri. Jadi wong wedok perempuan yang sudah menjadi istrinya
itu telanjang bulat di depan suaminya, itu pahalanya besar. Tapi kalau di rumah pakai jilbab itu ya gimana toh? Oke, lanjut. Jadi buat para istri, dengerin ya statement dari Yaimin barusan gitu. Apa nih? Ada komentarnya ya. Buat Pak RT RW cocoknya di daerah mana? Apa nih maksudnya? Buat Pak Yaimin, saya ada lahan yang saya wakafkan. Misalnya Bapak mau bangun tempat ibadah ataupun pesantren, silahkan Bapak hubungi saya. Ini letaknya di Kalimantan Selatan di Martapura. Nah, di sini tempatnya. Ini kurang lebih luasnya 0,5 hektar. Bisa buat tempat tinggal juga ataupun buat tempat ibadah. Buat Sahara CS, saya juga ada tanah gratis 6 kapling. Buat Bagas yang memukul Pak Yaimin, buat Ramim yang memaki dan mendorong Pak Yaimin, buat Tio yang meludahi dan memaki Pak Yaimin, buat RT Prayogo, buat RW Wahyu, dan buat Lurah Arif. Ini saya ada tanah gratis 6 kapling, itu letaknya di Sampit. Silahkan hubungi saya kalau Anda mau. Ternyata si bapak ini mau kasih tanah ke Yaimin ya, mau mewakafkan. Kalau nggak salah seperti itu, benar gak sih? Dan sampai disebutin juga tuh kan tadi Mbak Sarah dan yang lainnya juga ada 6 kapling gitu. Malahan disuruh ngehubungin juga kan. Anak Yaimin PNY punya kali ya. Ini disingkat gitu. Pesantren 3.000 santrinya. Anak Yaimin punya pesantren, yaitu punya, ya. pesantren santrinya ada 3.000. Itulah yang marah juga sama Pak Yai dipitnah. Pak Yai bilang, "Le, lo marah, saya pun lebih marah dipitnah kayak begitu." Ya siapalah namanya anak juga kan. Bos Travel Andalas sowan Yaimin. Ya itu kok ke PBNU. Iya. Tapi rukun. Iya. Ibu saya ini, ibu saya masih keluarga dengan Mbah Kahlan. Iya. Nah terus. Iya. Oh ya namanya. Kampret ya. Dia itu berdua aja kan? Berdua aja makanya. Sama Yai diajakin naik ke lantai atas ya. Masih akan gitu. Oh iya. Jadi masih Pak itu Pak enak toh. Masih apa? Baru aja masang lemari. Iya selesai. Nih. Iya. Ini kebuka ya. Udah syuting apa Pak? Kebuka ya. Iya. Enak. Ini kemarin Ustaz Solman kesini Pak. Iya kan? Iya. Oh ini ya kebuka nih. Udaranya masih sejuk di sini. Jadi. Iya. Ini dikunjungi Ustaz Solman. Ada atas. Iya. Berapa lantai? Ada 3 lantai. Oh masih ada lantainya lagi ya. Ya ini Pak. Yuk. Kalau di sini. Diajakin naik lagi ya ke tangga atas. Nanti kalau ke sana Pak letaknya sini ya. Iya. Oh. Ke sini mantap. Iya. Dan kalau yang ini Pak. Iya. Tak bikin nanti lewatnya sini. Oh iya. Ini sudah ada taruhannya. Oh iya. Jadi bisa untuk. Oh besar ini kayak berdua sama ibu aja. Ya memang tak peruntukan siapa saja Pak, tergantung saya. Ini Pak. Iya. Belakangnya masih ini ya. Masih ada ini tanah Pak Jarod yang ditawarkan ke saya beli tak buat pertanian Pak. Ya di sini bisa untuk ngopi-ngopi. Oh enak ya, lepas ini tanah kosong ya Bu ya. Kebunnya. Iya. Tapi kalau ke sini nanti tidurnya di sini. Ngopi-ngopi. Oh di sini ya. Kamarnya bisa dicat. Oh iya. Ini terbuka ya. Terang ya. Kalau siang terang ya. Terang. Iya terbuka. Itu tanahnya Pak yang bikin rame kan itu kan 3 kapling Pak. Mana? Sana. 20 Pak. 2 kapling 1 2. Ya. Yang ini 10 milik Pak Tio. Oh. Yang disewa oleh Pak Sofyan. Ya. Sebenarnya Pak Sofyan nggak boleh lewat sini Pak. Lewatnya sana. Ke Jalan Besar. Iya. Karena ini tanah milik ya. Umum lah ini. Umum ya. Jadi tanahnya Pak Rudi diberikan untuk disepedahkan. Tanah saya tak sepedahkan Pak kami Pak untuk jalan. Terus sebelahnya sana itu ada 2 meter tanah apa? Jalan sastra. Tapi berkelok. Kalau kami tidak memberikan sedekah itu nggak bisa lewat mobilnya di sini kan baik ya. Ke sana buntu Kak ya? Ke atas buntu Pak. Oh buntu ya. Buntu. Oh.
Bapak di sana ya? Di itu. Di sana di blok sana belakang Pak, Ya. yang ada perumahan baru itu loh. Ya. Jangan blok pojok itu loh. Kalau rumah Pak RW sini, Pak. Nah, jadi seperti itulah ya video-video yang masih beredar di media sosial ya, yang kita lihat, yang kita tonton, dan kita reaksi barusan. Gimana menurut teman-teman semua? Silahkan jangan diam-diam, baik kasih like lah minimal dalam video ini. Dan buat kalian yang mau ninggalin komentar, silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Sekalian absen, kalian itu dari mana aja. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk tinggalkan jejaknya ya dengan cara subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya nggak ketinggalan konten ataupun video reaksi yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, dan mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.